Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Engkang Maha Agung untuk saudara-saudaraku yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel ini ya, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always ya, dan tidak pernah never, untuk tetap bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan itu silahkan saja, dan bahkan sangat diharapkan ya, silakan di-share, tapi linknya saja, jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku tidak memberikan izin untuk yang demikian itu. Berikutnya, semuanya aku nggak bisa sebutkan nama kalian satu persatu. Terima kasih banyak, matur nembah nuwun dariku untuk kalian semua, dan semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita itu bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kajian kita memang agak repot. Kalau kalian nggak ngikuti secara rutin itu repot, karena aku juga mau nyusun playlistnya juga repot ya. Makanya dibutuhkan kontinuitas di sini. Ini nanti aku bikin tamat dalam tanda kutip di seri yang ke-8 ini ya. Karena apa? Ini kan dalam subbab. Bab utamanya kajian kita adalah tentang engkaukah nabi yang akan datang, dan ini mau aku selesaikan, dan selanjutnya besok kita akan kembali ke menu utama kita, kan belum selesai itu tentang nabi yang akan datang. Ya, jadi ini tamat dalam tanda kutip. Nah, repot kan untuk menjelaskannya, karena ini masuk di dalam subbab. Ya kan ya, sekali-kali nggak bisa kalau ngaji di sini hanya comot sana comot sini, nggak bisa. Dia harus tertib ngikuti. Ya, supaya apa? Bodoh tak bertepi itu hilang lama-lama karena menjadi bodoh yang bertepi. Cuman kalau comot sana comot sini, nggak urut dia, nggak sistematik, nggak bisa ya. Oke. Sekarang tajuk kita adalah tentang mencari saksi kebangkitan. Kan teman-teman Kristen kita paling demen tanya, Nabi Muhammad di Gua Hira saksinya siapa? Nah gitu. Maka ya coba-coba kita layani untuk mendiskusikan tentang saksi. Aku sudah hati-hati memperingatkan bahwa saksi itu tidak semudah yang kita ucapkan, gitu loh, ya. Jadi kalau minta siapa saksinya Kanjeng Nabi Muhammad di Gua Hira, itu sudah kita bahas ya. Oke. Mencari saksi kebangkitan Yesus. Masih basah dia. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari saksi kebangkitan Yesus. Ya.
Ini sudah bolak-balik aku ulang-ulang ini, kalau kamu nggak ngerti juga ya goblok gue. Terus tak hapus. Ya. Sekarang kita diskusi tentang saksi. Sebelum ke sana aku review sejenak, ya. Kenapa sih pertemuan dengan Yesus itu menjadi sesuatu yang sangat urgen? Ya. Kemarin kan pentingnya pertemuan dengan Yesus. Ya. Dan aku sudah jelaskan. Bagi mereka, apabila mereka ingin mendapatkan otoritas dari komunitas kekristenan, maka mereka yang terpilih itulah yang pernah bertemu dengan Yesus. Disitulah menjadi kerangka berpikir dasarnya. Bertemu dengan Yesus itu menjadi penting bagi mereka yang ingin mendapat otoritas, kepercayaan dari jemaat Kristen gitu. Itu diawali dari siapa? Paulus. Paulus itu strateginya bagus banget. Dia nggak ujuk-ujuk mengaku sepihak gitu, tobat. Enggak, diawali dengan pertemuan dulu. Dan mantapnya Paulus, terlepas itu benar salah ya. Bukan berarti aku setuju dengan Paulus. Dan aku menolak Lukas atau menolak Injil-Injil yang lain, enggak. Belum tentu aku setuju sama Paulus untuk tentang kebangkitan ini. Tapi sebagai strategi dia konsisten bahwa Yesus itu bangkit dalam kebangkitan rohani. Dia konsisten. Ya. Makanya dia katakan bahwa Injil dia itu tidak sama dengan Injil yang lain. Yang lain semuanya, bahkan dia bilang terkutuk. Dari sini aja sudah masalah. Termasuk yang kanonik, yang 4 Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Walaupun kita tidak pernah, aku belum pernah memegang sebagai sebuah buku, ya. Ini Injilnya Paulus, aku belum pernah. Tapi kan otak kita bisa berjalan melangkah berdasarkan surat-surat kiriman Paulus. Makanya Paulus bilang Injilku itu tidak sama dengan Injil yang lain. Lah, karena Injil yang lain yang kanonik itu menerima kebangkitan Yesus sebagai kebangkitan ragawi dengan klausul tadi, maka bisa kita pastikan Injilnya Paulus itu kebangkitannya rohani. Karena dia sudah bilang berbeda Injilnya. Dan itu didukung oleh surat-surat kiriman Paulus kepada jemaatnya. Dan dia tetap konsisten ya, bahwa Yesus itu dibangkitkan secara rohani. Jadi penglihatannya melalui penglihatan mistikal. Seperti ketika perjalanan ke Damsyik itu kan cuman cahaya gitu, bukan Yesus. Paulus, lu kok jahat amat sih? Enggak begitu. Terus ada nanti suara, baru terjadi debat tebal, yang satu bilang melihat tidak mendengar, yang satu lihat mendengar tidak melihat, kacau. Tetapi sebagai sebuah strategi dia konsisten ya, dan dia didukung oleh Petrus. Mereka satu suara bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan rohani. Kenapa begitu? Karena dia ingin membangun sebuah dogma yang dia bangun untuk kekristenan, yaitu soteriologi salib. Ini dogmanya Paulus. Nampak di situ tuh? Ini dogmanya Paulus ini, soteriologi salib. Ya, itu dogmanya Paulus. Paulus kan bilang kalau Kristus tidak disalibkan maka sia-sialah keimananmu dan sia-sialah pengabaran kami. Yang di seri berapa udah aku jelaskan sama kalian. Bangkit itu artinya harus mati. Nggak ada orang nggak mati bangkit, itu nggak ada. Seperti aku bilang kemarin, nanti aku akan bahas tentang siksa kubur, apakah Al-Quran mengatakannya. Itu juga karena teman-teman Islam nggak paham tentang apa itu bangkit. Kiamah ngomongnya tapi sa'ah maksudnya, kan sudah nggak ketemu. Ya. Yang namanya bangkit itu mesti dari sesuatu yang tidak
yang pasif menjadi aktif, begitu loh. Dan kebangkitan kita itu tidak ada ceritanya orang mati bangkit terus jasadnya ini seperti ini. Enggak. Paulus menolak, Petrus juga menolak. Ya. Nah, karena itu kebangkitan mistikal, enggak semua orang bisa lihat. Maka datanglah si Lukas bersama teman-temannya untuk mengkanter, karena pada saat itu orang sudah percaya tentang pantasma, bahasa Yunaninya yang kita sebut dengan hantu. Yesus kan berapa kali itu dikira dia hantu? Paling tidak 2 kali. Ketika di tengah danau ada angin sakau, dikira hantu. Terus ketika dia masuk di saat murid-murid sedang berkumpul, semua pintu-pintu terkunci, tiba-tiba ada di dalam, gimana itu menjelaskannya? Terus dia minta ikan goreng. Thomas ngomong, kalau aku belum mencucukkan tanganku ke telapak tangannya, aku belum percaya. Itu kan pada ketakutan semua, dikira hantu. Jadi fenomena orang mati kalau dia datang lagi, bangkit lagi, itu disebut hantu, itu sudah mereka miliki sejak saat itu. Ya, si Lukas dan konco-konconya nggak mau Yesus jadi hantu, maka ditampilkanlah Lukas bersama teman-temannya Matius, Markus, Yohanes. Yesus itu tampil secara ragawi, kebangkitannya ragawi, supaya nggak dianggap hantu, gitu loh. Nah, berbicara kebangkitan itu semua titik permasalahannya di sini. Siapa saksi kebangkitan Yesus? Tapi sebelum ke sana aku jelaskan dulu kepada kalian tentang perlunya pertemuan dengan Yesus, ya. Jadi gini, gagasan Injil yang semacam ini, ngaku-ngaku ketemu dengan Yesus gitu ya, muncul itu belakangan, ya, bukan ketika Yesus masih ada, enggak, belakangan, ya. Termasuk kisah-kisah penampakan Yesus yang sudah bangkit secara ragawi. Sesungguhnya bisa dijelaskan kemunculannya secara sosiologis, ya, secara sosiologis. Gagasan-gagasan ini diajukan oleh para penulis-penulis Injil Perjanjian Baru nih, diajukan, ya, gagasan ini diajukan, ya. Ketika para rasul utama mereka suruh pindah anak-anak kecil itu, jangan rame di situ, ya, baru ketika para rasul utama dalam kekristenan perdana sedang terlibat dalam suatu pertarungan religiopolitis di antara mereka untuk merebut siapa yang nomor 1 di antara mereka, kira-kira begitulah, siapa yang jadi pemimpin, kira-kira begitulah, ya. Memperebutkan posisi utama dalam hierarki kepemimpinan gereja awal. Jadi siapa yang ketemu Yesus, ya itu yang mantap tuh, itu. Gitu loh. Jadi pertemuan dengan Yesus itu menjadi organ supaya mereka mendapat legitimasi dari jemaatnya. Dan itu menapaktilasi apa yang dilakukan Paulus. Pertobatannya diawali dengan pengakuan sepihak ketemu dengan Yesus, meskipun dalam suasana mistikal. Kalau dalam perspektif Islam kan ketemu Kanjeng Nabi dalam mimpi. Oke, sedikit lagi aku bacakan, ya. Orang yang berhak dan pantas menduduki posisi utama dan tertinggi dalam hierarki kepemimpinan gereja-gereja awal yang berdiri tak lama sesudah kematian Yesus haruslah orang yang diberi kesempatan istimewa dan khusus untuk berjumpa tatap muka, ya, ini muka, mana mukamu, dengan Yesus yang sudah dibangkitkan, ya. Maka disusunlah kisah-kisah semacam ini. Tafsiran sosiologis ini dipertahankan banyak oleh pakar Perjanjian Baru. Itu ceritanya. Yang jadi masalah, peristiwa apapun termasuk peristiwa kebangkitan, ketika itu ditulis tanpa saksi mata, maka apa yang ditulis itu cenderung akan terjadi kesenjangan
jarak yang begitu jauh antara tulisan dan kenyataan. Itu sudah rumus itu. Ya, itu sudah rumus gitu. Ya. Apabila sebuah kisah ditulis oleh sosok yang bukan saksi mata, maka tulisannya itu akan berjarak, akan terjadi diametral, terpisah dengan kenyataan yang sesungguhnya. Karena dia nggak tahu. Sama, kita sedang mencari siapa saksi mata kebangkitan Yesus ini. Maka kalau kita lihat dalam dunia kekristenan, dia akan tertumpu pada pundak istri tercintanya, yaitu Maria Magdalena. Tapi apakah benar begitu? Nanti kita lihat. Ya, nanti kita lihat. Selama ini kan kalau teman-teman Kristen masalahnya tidak kritis ya. Coba kalau kritis, makanya sulit ya. Rasionalitas itu sulit, tapi harus diupayakan. Kalau ujuk-ujuk sudah imani saja ya repot. Sesuatu yang bermasalah karena sudah diimani dianggap nggak masalah. Ini masalah ini. Benar nggak Maria Magdalena itu istri tercinta Yesus itu? Dia sebagai saksi mata kebangkitan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sejauh yang aku baca tulisan-tulisan dari teman-teman Kristen, saksi matanya ya Maria Magdalena. Dan semua jemaat mengamini begitu saja tanpa ada kritik yang harusnya diberikan. Ya. Oke, sebelum kita ke sana, ya tadi sudah tahu ya kenapa pertemuan dengan Yesus itu menjadi penting. Ya. Masalahnya diketemukannya itu nanti jadi masalah lagi. Ketemu dalam ragawi atau dalam rohani. Ya. Oke. Sebelum dilanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Pertama dari Kang Nurgolis ya. Sebentar. Ini ketujuh ya. Supaya aku tidak punya hutang, maka aku bacakan komen-komen yang masuk. Pertama dari Kang Nurkolis ya. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, matur thank you Kang, salam untuk semua saudaraku yang ada di Brebes, salam Isra ya. Kemudian soleh kita Gispati, alhamdulillah nyimak di menit kedua, siap pasang otak. Tuan Guru, salam Isra dari Palu. Oke, salam Isra juga untukmu. Dilanjutkan Bapak Ikhwan Tamim, Tangerang hadir Tuan Guru JM, salam Isra, semoga kita semua sehat. Amin, amin rabbal alamin. Dilanjutkan Bandung, Kang Sahran Gipari, menyimak setelah 1 jam tayang. Hujan dari sore baru saja reda. Waduh, dingin dong. Atur nuhun Kang, atur nuhun. Salam Isra untuk sadayananya, untuk semua saudaraku yang ada di Kota Kembang, Bandung. Dilanjutkan Kang Juanto Anto, Lai ke-16 Cirebon hadir, salam Islam rasional. Oke, salam Isra Kang Juanto Anto. Dilanjutkan ke Singosari Malang, ada Sam Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Nyimak kajian selalu, salam Isra juga untukmu. Dilanjutkan Kang Arfa Solo, Kota Cana hadir Gus. Kota Cana hadir Gus. Apa komentar dia? Paten kali. Jadi dari Siantar, Medan, Aceh itu sesuatu yang hebat, itu istilahnya paten kali gitu ya. Nah, komentar dia, Kota Cana hadir Gus, paten kali. Terima kasih untuk Kang Arpa Solo ya. Itu semua menjadikan aku bersyukur atau berkufur. Oke, dilanjutkan Nabil Al-Ghazali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hadir dalam kajian Gus Putih. Salam dari Kabupaten Langkat. Semoga sehat selalu teman-teman yang berada di channel ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan Kang Hemana Natawijaya, turnuhun Kang kumaha pawartosna, salam Isra sadayananya. Dilanjutkan ke Jogja, yang punya Jogja Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Samsul Yatim, jika yang disangka hantu ini benar-benar Kanjeng Nabi Isa, benar adanya bahwa beliau terhindar dari penyaliban,
Benar kata Al-Quran, sesungguhnya mereka dalam keraguan-raguan saja. Nanti kita buktikan. Ya. Yesus itu bangkit rohani jasmani aja sudah debatable. Keraguan kan? Oke. Dilanjutkan, maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? Subhanallah, makin kuat kepercayaan saya terhadap berita yang telah Al-Quran kabarkan. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku Kang Wasamsul Yatim, dan alhamdulillah kalau kajian di sini memperkuat ya kepercayaanmu menjadi bilib karena disusun berdasarkan pengetahuan ya tentang apa yang diinformasikan, yang dikabarkan oleh Al-Quran. Matur nuwun, terima kasih. Artinya ada sebuah pencapaian yang didapat gitu. Terima kasih, terima kasih. Selanjutnya Satrio Bagus Jakarta, hadirku sambil menunggu. Oke, matur nuwun. Roro Jonggrang Demak Kota Wali ngaji lagi Gus. Oke, monggo matur nuwun ya. Dari Demak kita ke Pamekasan, Kang Abdul Qadir. Di balik gerbang salam hadir. Melihat tapi tuli, mendengar tapi buta. Kalau sudah gitu repot, mau diapain? Ya, dikasih tahu nggak mau tahu. Ya sudah, biarin aja. Oke. Sebentar. Wah, dia lari lagi ini. Lari lagi. Sebentar. Oke, kita lanjut dari Kang Abdul Qadir Agitia Karis. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Salam dari Lebak Bulus. Oh, Jakarta ya. Ikut ngopi Gus. Ngobrol perkara iman. Mantap. Gus, saya mau bertanya. Tanya apa ini? Mengapa Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah? Minta pencerahannya Gus. Secara kacamata rasional kita, Allah pasti bisa menyandingkan Siti Maryam dengan seorang laki-laki, lalu lahirlah Isa. Apakah pada saat itu tidak ada laki-laki yang mendampingi Siti Maryam? Jika saja ia memiliki ayah atau manusia, apakah Isa pasti dijadikan Tuhan hingga saat ini? Ya. Yang semata-mata dari umat Nasrani menganggap dia dilahirkan tanpa ayah dan jadikan anak Tuhan. Padahal dalam Al-Quran jelas Allah tidak beranak dan diperanakkan. Terima kasih Gus atas pencerahannya. Salam Isra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mainstream mengatakan bahwa Bunda Maryam itu tidak punya suami, dalam tanda kutip, bukan Yusuf Arimatea, bukan Yusuf si tukang kayu ya. Artinya kehamilan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu tanpa suami. Mainstream begitu dan aku masih memegang itu. Pernah aku berdebat dengan salah satu teman yang mengatakan, oh dia punya bapak biologis. Aku tanya, kalau dia punya bapak biologis, aku mengkontrolnya dari garis keturunan kita. Kita kan itu nasab dari laki. Kenapa nasabnya kok dijatuhkan ke ibunya? Kok Isa ibnu Maryam? Itu menyalahi aturan. Nah, di situ buntu dia. Jadi aku masih mengikuti mainstream. Jadi meskipun aku anti mainstream, bukan asal anti aja. Mainstream pun kalau benar ya aku ikuti. Kan karena kabar berpikir kita benar salah. Ya, maka aku sampaikan, Kanjeng Nabi Isa punya bapak atau tidak itu memang dalam polemik. Ada anti mainstream mengatakan punya, ada anti mainstream mengatakan tidak punya. Aku masih mengikuti mainstream, tidak punya. Karena berbagai argumen disampaikan, aku terima saja dari mereka yang mengatakan Kanjeng Nabi Isa itu punya bapak biologis. Tapi ketika aku tanyakan seperti tadi, lalu kenapa binnya kok dinisbahkan ke bundanya, ke tidak bapak biologisnya? Nah, di situ tak terjawab. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah tentang anak Tuhan itu sebetulnya tidak ada masalah. Ya. Demikian juga halnya di Al-Qur'an, itu sebetulnya lam yalid walam yulad ya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu dalam perspektif harafiah. Ketika aku kan sudah bilang bahwa surat Al-Ikhlas itu bukan dalam rangka mengkritik konsep teologis tentang siapa Yesus di dalam Kristen, bukan loh ya. Itu untuk menjawab pertarungan atau gosul pikir terhadap Arab-Arab pagan. Cuman konsekuensinya karena dia tauhid, maka dia akan melululantakkan semua yang syirik. Gitu loh ya. Ini kan jarang tahu. Ustaz-ustaz, kiai-kiai juga, mereka juga jarang tahu. Dikira ini untuk menghadapi kekristenan, tidak.
Ya, dulu dalam kerangka berpikir Arab pagan, anak Allah itu dianggap anak secara harafiah, maka di babat habis sudah nggak ada istilah anak Allah dalam Al-Quran. Artinya kalau kita memahami anak Allah dalam harafiah, itu memang tidak boleh. Ketika dalam metafora yang menunjukkan keakraban itu boleh. Maka Yesus sebagai anak Allah tidak ada masalah. Anak Allah kan bukan Allah. Ya, anak Koco itu bukan Koco, anak Gus Beti itu bukan Gus Beti. Gerah itu bukan aku karena dia anakku. Ya. Itu yang aku bisa sampaikan. Ya. Terus siapa lagi ini? Kang Irfan Al-Akbar, Paulus hanya berkaca kebangkitan rohani, percaya maksudnya. Paulus percaya kebangkitan rohani sedangkan Thomas dan kawan-kawan tidak percaya. Sedangkan Thomas dan kawan-kawan percaya kebangkitan ragawi. Tapi akhirnya Thomas nggak percaya, ya nanti tak jelaskan di sini. Apakah Paulus menjadi saksi mata saat peristiwa kebangkitan itu, ataukah dia Paulus hanya dengar cerita dari Thomas? Nggak ada saksinya. Makanya Paulus menerima Injilnya itu dari pendekatan mistik. Yang namanya mistik bagaimana mau diuji? Ya. Hari ini like ke-14 ya. Kukira sudah semua ya. Oke, sekarang kita masuk. Ini tuh. Udah berapa lama? 26. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kebangkitan jasmani, kebangkitan rohani, itu nanti menjadikan dua kelompok. Aku sebetulnya mereview yang kemarin ya. Tapi ini sekarang sebenarnya jelas dulu, aku bacakan gini. Dalam tahap belakangan perkembangannya komunitas Kristen Thomas menjadi komunitas Kristen Gnostik yang bermental sarkopobik. Ini istilah sains ya, sarkopobik atau anti raga. Anti raga disebut juga menolak raga dan memandangnya sebagai penjara jiwa. Ini sudah masuk ke filosofis ya, penjara jiwa, ke tasawuf. Yang harus dilepaskan jika orang ingin masuk ke dalam keselamatan. Ya. Pada tahap ini mereka tidak bisa menerima pandangan Kristen proto-ortodoks Perjanjian Baru bahwa Yesus dibangkitkan secara ragawi. Ingat ya, Yesus itu dibangkitkan bukan bangkit sendiri loh ya. Ini kekristenan juga ngawur-ngawur, nggak tahu ya. Itulah karena jujuk dogma. Beda kebangkitan dengan dibangkitkan itu beda. Yesus itu bukan bangkit sendiri, dia dibangkitkan. Baca itu teks-teksnya. Jadi jangan mengkomparasi Yesus dengan yang lain. Oh karena dia bangkit, dia hebat dari nabi-nabi yang lain. Hebat apanya? Orang dia dibangkitkan kok nggak bangkit sendiri. Ya, kalau kami dalam Islam tidak boleh mengkomparasi para nabi. Semua punya kelebihan keunggulannya masing-masing. Ya. Jadi jangan karena Yesus itu bangkit, siapa bilang? Dibangkitkan. Jangan terus itu menjadi alat komparasi. Coba kamu komparasi sama Musa saja. Apa kata orang-orang Yahudi? Ya. Jadi diksi itu diperhatikan. Yesus itu dibangkitkan. Berarti ada kekuatan tertentu yang punya otoritas untuk menentukan dia bangkit atau tetap aja terpuruk. Gitu loh. Jadi Yesus itu relatif. Oke, aku lanjut. Ya. Pandangan Kristen pro-ortodok Perjanjian Baru bahwa Yesus dibangkitkan secara ragawi, bukan hanya secara rohani ya. Tapi kita tidak punya. Ini menukil kitab Thomas ini. Dalam kitab Thomas 14310F termuat sebuah kutukan, bukan hanya secara kutukan, celakalah kalian yang berharap pada daging dan pada penjara yang akan binasa. Jadi itu kelompok aliran Thomas. Kemarin kan aku bilang akhirnya terjadi dua diametral yang berbeda antara Kristen pro-ortodok yang itu Yesus bangkit raga sama
Kristen yang dimotori oleh Thomas yang anti raga ya, atau yang gnostik itu beda. Cuman karena yang mainstream semua itu kebangkitan raga, akhirnya perdebatan ini tidak muncul. Padahal dulu awal kekristenan muncul gitu loh. Ya. Oke. Itu sudah aku jelaskan. Sekarang kita ke sini ya. Aku sudah bahas dahulu tentang 3 hari 3 malam. Kita mulai dari sana. Itu tidak terpenuhi loh. 3 hari 3 malam itu berarti 24 jam dikali 3. Yesus tersalib itu kan Jumat petang, terus dimakamkan Sabeah 7, terus Ahad Minggu sudah di atas bumi dia. Coba hitung, ada nggak 3 hari 3 malam? Begitulah cara Matius ingin mengangkat Yesus sehingga dia mau disetarakan dengan Yunus. Apakah benar-benar itu ucapan Yesus? Masalahnya itu tidak terpenuhi. Bagaimana Yesus akan dinisbahkan terhadap ucapan itu? Ya, nggak terpenuhi itu 3 hari 3 malam. Ya, nggak terpenuhi. Kan begini, di Lukas, aku nggak usah tulis ya karena ini nggak begitu penting, cuman ini sebagai pengantar saja. Lukas di 10:30, seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Maka digenapi di Matius 12:40. Apa katanya? Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan ini nggak terpenuhi. Karena bangkitnya itu Sabtu sudah di atas bumi dia, nggak di dalam perut bumi lagi. Kok Sabtu? Ahad ketika Maria Magdalena datang. Makanya Maria Magdalena itu bukan saksi mata. Maria Magdalena datang, itu penutup makam, penutup kuburan itu sudah terbuka, melompong. Isinya sudah nggak ada. Jadi ketika Yesus itu terbaring gini ya, terus dia bangkit berapa derajat ini? 90 derajat, dia bangkit seret. Ini saksinya siapa? Dari baring terus bangkit, saksinya siapa? Nggak ada. Maria Magdalena itu Yesus sudah di atas bumi, bukan di perut bumi. Itulah kekacauannya diawali dari 3 hari 3 malam yang tidak terpenuhi. Ya. Terus kemarin belum ada yang jawab ini. Yesus makan ikan itu untuk membuktikan apa? Ya, untuk membuktikan apa? Yesus makan ikan itu loh. Membuktikan dia tidak mati. Itu loh. Nih tulang masih nih, kulit masih nih, ini aku punya raga nih. Itu berarti Yesus itu tidak mati. Makanya Paulus mempertahankan mati-matian kebangkitan Yesus itu harus dalam bentuk rohani. Karena apa? Sesuatu yang mati kalau dia bangkit itu nggak mungkin seperti kita ini. Rasionalitasnya nggak kena. Itu yang ditentang Paulus. Karena Paulus ingin membangun soteriologi salib. Kalau Yesus nggak mati, soteriologi salibnya nggak jalan. Karena di dogma itu dosa-dosa waris ini ditebus lewat kematian Yesus di tiang salib, gitu loh. Makanya dia konsisten. Dan itu benar-benar maksudnya itu begini. Kalau Yesus mati, maka bangkitnya itu rohani. Tapi kan keempat Injil mengatakan bangkitnya itu ragawi. Nah, kalau ragawi itu justru menunjukkan dia tidak mati. Makanya Paulus tidak mau kebangkitan ragawi. Yang anehnya dunia kekristenan menerima kebangkitan ragawi dan juga menerima soteriologi salibnya Paulus. Kan kacau. Kacau. Ya. Seperti tadi yang dinukil Kang Samsul Yatim tadi. Itu kan ada di Quran surat An-Nisa 157 158. Mereka dalam keraguan tentang Yesus sama seperti ini.
Seharusnya kalau mereka mengatakan Yesus itu bangkit dengan fisik jasad seperti ini, bahkan dia makan ikan goreng. Makanya kemarin aku kan tanya, dia makan ikan goreng itu untuk membuktikan Yesus apa? Itu membuktikan bahwa dia nggak mati. Dia bukan hantu. Nggak ada, sudah mati hidup lagi terus fisiknya kembali jasad, nggak ada. Ya, aku ulangi lagi. Yang anehnya justru publik Kristen menerima soteriologi salibnya Paulus bahwa kematian Yesus itu adalah untuk menebus dosa-dosa waris mereka, sementara kebangkitan rohaninya Paulus ditolak, menerima kebangkitan Injil yang 4, tidak seperti Injil yang Paulus, kebangkitan ragawi. Kalau kebangkitan ragawi itu buktinya bahwa dia belum atau tidak pernah mati. Diametral, nggak ketemu antara kebangkitan ragawi dengan soteriologi salib, nggak ketemu. Dan aku ulangi lagi, apa katanya? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah imanmu. Babak belur kan? Berantem. Ya. Oke. Sekarang ya, kalian sudah tahu Yesus makan ikan goreng itu untuk membuktikan dia tidak mati. Itu loh. Nggak ada hal-hal yang bersifat mistik itu seperti hantu apa kok mau makan ikan goreng, itu nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun kita masih berdebat ikan goreng apa ikan bakar. Banyak kalian yang berdebatkan. Ya. Oke. Dijelaskan dalam Lukas begini. Inilah tanganku dan kakiku, aku sendirilah. Ini rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Clear, itu ada di Lukas 24:39. Karena apa? Karena hantu itu metafisik. Roh itu juga metafisik. Kebangkitan rohani itu dia tidak ada daging, tidak ada tulang. Gitu loh. Ya. Jadi benturannya sangat tajam. Ya. Sampai-sampai dibilang, ini Thomas ini ya, di Yohanes 20:27 ya. Taruhlah jarimu dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tangan dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Itu pembuktian namanya. Nah, itu dibuktikan sama Thomas, jebles. Oh, nggak mati ini Yesus ini. Gitu loh. Ya, makanya heran. Konsep kematian dan kemudian dilanjutkan kebangkitan rohaninya ditolak, tapi konsep penebusan dosanya diterima. Padahal itu nggak bisa ketemu. Penebusan dosa itu harus dilakukan lewat kematian Yesus. Sementara kalau Yesus mati, bangkitnya nggak ragawi, rohani, gitu loh. Ya, sekarang ini yang berapa lama ya? Ini ya. Coba kita baca ini ya. Lukas 24:46 ya. Buka Bibelmu, Perjanjian Baru ya. Lukas 24:46. Apa katanya? Katanya kepada mereka, ada tertulis demikianlah Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Yang itu tidak terpenuhi itu 3 hari 3 malam ya. Jadi jelas sekali ya, dikatakan bahwa bangkit di antara orang mati. Sekarang kita tanya ya, bangkit di antara orang mati itu sama nggak dia harus Mesias itu mati? Coba sama nggak? Kan bukan begini. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan mati di antara orang mati. Kan bukan begitu.
Dia bilang bangkit. Nah, ini akan kita lanjutkan di Lukas 2:45. Ini yang asik ini. Kita ke sana ke belakang ya. Lukas 24:5. Inilah pelaporannya ini saling tidak akurat. Jadi kita agak perlu mengeluarkan daya kritis yang tajam untuk mensikapi pelaporan yang seperti ini ya. Lihat ini. Lukas 2:45 ya. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi kedua orang itu, nah ini kedua orang itu siapa? Nggak jelas. Berkata kepada mereka, ya, mengapa kamu cari, ya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Jadi dia hidup, nggak mati, hidup di antara orang mati. Yesus itu bukan mati di antara orang mati, nggak begitu. Hidup. Jadi Yesus itu hidup. Maka aku mendukung kebangkitannya itu kebangkitan ragawi. Artinya Yesus tidak mati. Ketika Yesus tidak mati, soteriologi salib itu otomatis runtuh. Karena soteriologi salib itu dibangun bahwa kematian Yesus di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Dan Yesus tidak mati. Yesus hidup di antara orang mati, bukan Yesus mati di antara orang hidup. Itu ada di Lukas 24:5. Jelas. Ini gini harus teliti bacanya. Jadi aku memilih bahwa kebangkitan Yesus itu kebangkitan yang raga. Karena kebangkitannya itu raga, maka dia tidak mati. Karena kalau mati harus seperti yang dikatakan si Paulus, harus rohani. Makanya kan bergeser dari rohani digeser ke ragawi. Kekristenan sekarang ragawinya yang diterima ini ditolak, tapi soteriologi salibnya diterima. Padahal soteriologi salib nggak match dengan kebangkitan ragawi. Ini nggak tahu ya, aku ngomong tak ulang-ulang, kalian ngerti nggak ya maksudnya ya? Aku kadang-kadang berpikir juga, karena memang jelimet, ya. Memang jelimet. Tapi setidaknya kamu sudah mengerti bahwa di Lukas 2:45 Yesus itu hidup di antara orang mati, bukan mati di antara orang mati. Jadi dia ya hidup. Lukas, coba buka kitabmu, Lukas 24:5 ya. Lukas 24:5. Ini ya, kebangkitan Yesus ini ya. Lukas 24:5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Bukan dia yang mati di antara orang mati. Jadi dia hidup. Ya, itu kamu baca dari ayat 5b-nya ya, kebangkitan Yesus, supaya kamu ngerti. Karena begini, aku bacakan sekilas. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar ya, pada hari pertama minggu, lihat itu ya, minggu, nggak ada 3 hari 3 malam. Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Nah, siapa menjadi saksi? Nggak ada orang ke situ, batunya sudah terbuka kok, yang digunakan untuk menutup kubur. Ya. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mayatnya sudah nggak ada, karena sudah di luar, sudah di atas. Nanti ketemu istri tercintanya Maria Magdalena. Jadi kalau Maria Magdalena dikatakan oleh penulis-penulis Kristen sebagai saksi kebangkitan Yesus, itu tidak sejalan dengan literal yang ada. Literasinya nggak mengatakan begitu. Yang kita menjadi tanya, Matius, Markus, Lukas dapat sumber dari mana menceritakan tentang kebangkitan Yesus? Menjadi ngarang. Apakah dia lihat di dalam Yesus bangkit? Jadi ceritanya ya seperti ini. Ya, oke. Ya. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal
itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Siapa 2 itu? Dari mana kok tiba-tiba ada 2 orang? Nanti berubah nggak duanya? Kita bicarakan di sesi berikutnya ya. Tapi seperti yang aku sudah janjikan, kita kembali dulu nanti setelah ini kita anggap tamat. Dalam tanda kutip, kalau mau kita lanjutkan, nanti kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Aku mau kembali menuntaskan engkau kan nabi yang akan datang, ya. Dari sini seperti apa yang dinukil oleh Kang Mas Samsul Yatim semakin membuktikan kebenaran Al-Quran, saling tabrakan, ya. Maka sangat tepatlah ketika untuk membicarakan siapa Yesus, mereka itu dalam sebuah keraguan. Jadi tidak ada yang exactly, ya. Dari itu semua, nggak tahu ini berapa kali aku ngomong, ya. Kalau aku bilang bahwa catatan Injil yang sekarang ini nih, itu hadis itu sesuatu yang sangat-sangat bisa diterima. Itu. Cuman dikasih tahu masih bertahan dengan kerapuhannya, ya sudah biarin saja. Ya. Oke. Sampai di sini ya. Besok kita kembali ke tajuk utama kita tentang engkaukah nabi yang akan datang itu. Oke. Ini aku persiapan sholat maghrib ya. Sudah mulai masuk. Pesan aku untuk kalian semua, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quranmu menjadi bingkai Islammu dalam keindahan hatimu, ya. Jadi baca Quran ya. Sholat jangan sampai lupa. Yang sholat 5 itu nggak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, kecuali otakmu sudah kehilangan kesadaran atau nyawamu sudah pergi, itu baru boleh kamu tinggalkan. Itu dahsyatnya sholat 5 itu. Subuh, luhur, asar, maghrib, isya, ini dahsyat banget. Maka tidak semua sholat menjadi tiang agama. Yang dimaksud as-sholatu imaduddin itu yang 5 ini. Kalau yang lainnya enggak. Kembali lagi nanti kalau kita perinci sholat Jumat itu posisinya di mana, bingung lagi kamu, karena gobloknya nggak mau dijadikan goblok yang bertepi, tetap aja goblok yang nggak bertepi. Aku kan sudah ngomong, semuanya sama-sama diperintahkan, sama-sama kerjakan. Kamu nggak terima dengan argumentasiku, bantah kalau kamu bisa. Jangankan kamu, itu sudah aku sebar, nggak ada yang bisa bantah. Aku hanya minta satu penjelasan, di mana Jumat itu dan duhur bisa saling merukso. Nggak ada penjelasannya, ya. Aku ingatkan lagi, jaga sholat ya. Sholat 5 itu harus. Itu yang membedakan kamu, kita dengan kafir. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang kamu bisa. Selesai nggak sholat kapan? Ketika kesadaranmu hilang atau nyawamu telah tercabut. Selama kesadaranmu masih ada, nyawamu masih ada, nggak bisa berdiri dengan tidur, nggak bisa tidur dengan duduk, nggak bisa duduk dengan kedipan mata, nggak bisa wudhu tayamum, harus sholat. Ya. Percuma kamu ngaji di sini tapi sholat aja Senin Kemis. Di depan tuh tak tempeleng kepalamu gitu. Jadi Islam itu yang benar. Islam enggak gitu. Kalau sudah Islam ya sholat. Ya. Oke. Ini berlaku umum ya, sholat dan baca Al-Quran, baca, nggak usah banyak-banyak, satu lembar tapi tiap hari. Waktunya pilih, terserah kamu kapan. Ya, oke. Namun demikian, tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, harus kita hormati. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.